Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianto Wicaksono. Saya adalah seorang mahasiswa. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai matematika dan seni. Baik, untuk ruang lingkup dalam pembahasan kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, kedua adalah definisi dari matematika itu sendiri, ketiga yaitu definisi mengenai seni, dan yang keempat hubungan antara kedua bidang tersebut yaitu matematika dengan seni. Baik, untuk pertama kita akan masuk dalam pendahuluan. Dalam pendahuluan kali ini kita akan membahas mengenai apa sih yang disebut dengan matematika dan seni. Menurut sebagian besar manusia menganggap bahwa ilmu matematika adalah sebuah ilmu yang sulit. Nah begitu, seperti teman saya menganggap bahwa matematika itu sangat sulit. Ia sangat sulit karena ia begitu sulit dalam memberikan konsep, memahami konsep dan lain-lain. Nah itulah sebagai dasar bahwa matematika itu sulit, karena pelakunya sendiri tidak bisa memahami secara konseptual atau konseptual, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa matematika itu memang menurut dia sulit, dan sehingga manusia lebih cenderung tidak menyukai matematika. Ya bagi beberapa orang tentu ada yang menyukai dan tidak menyukai, itu tergantung individu masing-masing dalam melihat situasi matematika. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi matematika. Di sini saya akan mengutip kata-kata dari Richard Courant yang menyebutkan bahwa matematika sebagai ungkapan pikiran manusia mencerminkan kehendak aktif, alasan kontemplatif, dan keinginan untuk kesempurnaan estetik. Elemen dasar yang logika dan intuisi, analisis dan konstruksi, umum dan individualis. Itulah matematika. Dan tidak panjang lebar, kita langsung saja dalam pembahasan definisi dari seni. Seni adalah suatu ekspresi perasaan manusia yang memiliki unsur keindahan di dalamnya dan diungkapkan melalui suatu media yang sifatnya nyata, baik itu dalam bentuk nada, rupa gerak, dan syair, serta dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Nah, itu adalah definisi dari seni sendiri. Dan untuk selanjutnya yang saya fokuskan di sini yaitu seni rupa. Dan akhirnya kita akan masuk ke dalam bab yang inti, yaitu hubungan antara matematika dengan seni. Nah, tidak disadari bahwa seni ini ternyata mempunyai unsur matematika. Nah, unsur apa? Yaitu geometri. Geometri adalah hal yang pertama muncul ketika kita membahas hubungan antara matematika dan seni lukis. Cabang matematika yang bertujuan untuk mempelajari bentuk-bentuk dalam ruang.
itulah geometri. Itulah contoh dari seni lukis. Nah, di gambar selanjutnya kita akan bahas mengenai rasio gambar. Dalam penerapan matematika dalam melukis, rasio emas adalah contoh yang sangat bagus dari hubungan antara matematika dan seni lukis. Pada zaman Romawi kuno, arsitek, pelukis, pematung, dan desainer memahami perbedaan antara karya yang mempunyai estetika dan karya yang asal-asalan. Mereka sangat tertarik dalam permasalahan ini dan telah mempelajari bagaimana sebuah karya secara estetika bisa dikatakan menarik. Rasio ini dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat serangkaian bentuk yang bisa diulangi sebanyak mungkin dalam subbagian dari karya satu yang sama. Nah, saya akan menunjukkan satu gambar yang dimana ini menunjukkan bahwa rasio emas, dimana ini dimulai dari kotak paling kecil 2, 3, yang lebih besar lagi dan menjadi besar. Nah, beberapa matematikawan seperti Fibonacci yang terkenal menulis The Fibonacci Sequence telah membuktikan keberadaan rasio emas di alam. Bahkan tubuh manusia terbagi oleh rasio yang terkenal ini. Baik, inilah yang gambar ini adalah rasio dari manusia, rasio emas dari manusia. Rasio emas ini terdapat dalam buku yaitu The Birth of Venus yang dilukis oleh Sandro Botticelli pada tahun 1492, yang kita dapat bahwa posisi dalam ruang karakter mengikuti rasio persegi panjang emas. Nah, bahwa lukisan itu sendiri adalah sebuah persegi panjang emas. Ukurannya 1725,5 cm kali 278,05 cm sesuai dengan rasio emas. Dan untuk lukisan di dalam lukisan Jacopo de Barberi yang dilukis oleh seorang matematikawan Ferruccio Pacioli, tergantung representasi yang sempurna dari pengguna rasio emas. Jarak antara jari telunjuk dengan ibu jari sang tokoh sesuai dengan ketinggian buku terbuka yang ditampilkan. Nah, pada tahun 1498, matematikawan ini menulis sebuah risalah tentang rasio emas yang seperti halnya mengenai The Birth of Venus, ada Percent of the Page yang dilukis oleh Diego Velázquez pada tahun 1609 juga mengandung persegi panjang rasio emas. Nah, tidak kalah menarik juga Leonardo da Vinci, seorang matematikawan dan seniman jenius. Tidak diragukan lagi bahwa Leonardo adalah seorang tokoh terbesar di bidang seni, matematika, dan teknik. Seorang jenius sejati, penemu dan seniman satu ini hidup dari tahun 1452. Siapa yang tak kenal dengan lukisan Mona Lisa yang dilukis Leonardo da Vinci, menetapkan sebagai ukuran tubuh manusia dalam sebuah definisi bentuk bisa dikatakan sempurna. Di antara ukuran yang tergambar, kita bisa tahu bahwa dengan menjulurkan kaki kita akan dihasilkan segitiga sama sisi yang dibentuk oleh kaki dan tanah. Nah,
itu menunjukkan bahwa seni tidak terlepas dari matematika. Begitu juga dengan sebaliknya. Tunjukkan juga bahwa panjang dari gabungan kedua lengan yang kita rentangkan sama dengan tinggi badan kita. Dalam karya ini Leonardo mengukur, menggambar setiap bagian dari tubuh manusia dengan tepat dari kesatuan yang proporsional. Dalam rasio Mas itu menunjukkan bahwa wajah dari lukisan dari The Mona Lisa itu menjadi proporsional sehingga tidak besar sebelah, sehingga proporsional dan ideal. Dan adapun karya dari Leonardo da Vinci menggunakan teorema matematika yang paling terbuka dari masa ke masa yang menghasilkan daya tarik estetik dan harmoni. Bahkan sampai hari ini kita mempelajari karya-karyanya yang dianggap klasik untuk mengidentifikasi bagaimana strategi yang dia gunakan. Meskipun dia adalah salah satu seniman yang telah memainkan peran penting dalam evolusi matematika dan mungkin tidak akan pernah diajarkan dalam pelajaran matematika yang lain. Dan akhirnya kita selesai dalam pembahasan yang panjang dari awal sampai akhir yang menunjukkan bahwa matematika dan seni mempunyai korelasi yang kuat di antara keduanya, dan itu menunjukkan bahwa matematika itu mempunyai fungsi tersendiri dalam sebuah kehidupan dan seni pun tidak terlepas dalam matematika. Nah, semoga pada video kali ini dapat memberikan suatu informasi yang menarik dan menambah wawasan. Saya pun masih belajar dalam hal ini karena saya seorang manusia yang haus akan ilmu. Dan saya minta maaf jika dari awal sampai akhir terdapat kata-kata yang kurang tepat yang saya gunakan, karena saya juga manusia yang tidak luput dari salah, dan mungkin ini materi yang belum terlalu detail tapi cukup untuk memberikan pengertian kepada teman-teman sekalian yang ingin mencari referensi dari video saya. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.